Kami dari kelompok 3 akan membawakan bab 22 pada bagian konsep strategi dan strategi manajemen accounting. Perkenalkan, nama saya Ricardo, NRP 17124. Yang pertama, konsep strategi. Strategi berasal dari strategos dari Yunani kuno, yaitu menandakan peran seorang jenderal dalam komando pasukan. Pada 450 sebelum Masehi, istilah itu dikaitkan dengan keterampilan dalam administrasi, kepemimpinan, dan orasi. Saat ini, penulis dan praktisi manajemen yang membedakan menggunakan istilah tersebut secara berbeda dalam menganalisis lebih dari 400 artikel penelitian tentang strategis dan mengidentifikasi 10 aliran pemikiran utama. Menurut Mitzberg pada tahun 1985, membedakan antara gagasan bahwa strategi dapat disengaja dan secara formal didukung dan strategi muncul kadang-kadang secara tidak sengaja dan sering muncul dari beberapa tingkat masukan dari bawah ke atas dan dari bagian bawah perusahaan. Beberapa ahli teori manajemen memandang strategi dalam hal bagaimana seharusnya sesuai dengan mereka, atau pendekatan perspektif atau normatif. Pendekatan perspektif cenderung mendominasi tulisan tentang desain sistem dan teknik akuntansi manajemen strategi. Perspektif deskriptif telah berguna dalam menjelaskan proses di mana teknik tersebut muncul dioperasionalkan. Dalam merumuskan strateginya, sebuah organisasi akan berusaha memahami industri tepatnya beroperasi. Analisis industri mungkin berfokus pada 5 kekuatan. Yang pertama, pesaing. Kedua, calon pendatang ke pasar. Yang ketiga, produk yang setara. Yang keempat, daya tarik pelanggan. Dan yang kelima, daya tawar masuk input. Kelima dimensi ini dikemukakan oleh Porter pada tahun 80, 85, dan 96. Mengilustrasikan 5 kekuatan menggunakan contoh chipset. Produser perangkat sirkuit terintegrasi linear atau LICDS yang digunakan dalam modem dan jaringan komunikasi. Chipset menghasilkan satu produk khusus yang bernama CXI. Microchip standar berkinerja tinggi ini dapat digunakan di berbagai aplikasi yang memerlukan pemrosesan data nyata secara lisan. Selanjutnya, CXI dirancang dengan masukan ekstensif dari pelanggan utama. Yang pertama, pesaing. Chipset memiliki banyak peluang pertumbuhan, tetapi juga menghadapi persaingan yang signifikan dari banyak pesaing kecil. Perusahaan di industri memiliki biaya tetap yang tinggi. Yang kedua, calon pendatang ke pasar. Persaingan membuat margin keuntungan kecil dan modal yang signifikan dibutuhkan untuk mendirikan fasilitas manufaktur baru. Perusahaan yang telah membuat LICDS berada jauh di bawah kurva pembelajaran dan karenanya cenderung memiliki biaya yang rendah, biaya yang lebih rendah. Yang ketiga, produk yang setara. Chipset menggunakan teknologi yang mungkin pelanggannya menggunakan CXI secara fleksibel untuk memenuhi kebutuhan mereka. Desain fleksibel CXI dan fakta bahwa ia terintegrasi erat ke dalam produk akhir yang dibuat oleh pelanggan chipset, mengurangi potensi produk yang setara atau teknologi baru untuk menggantikan CXI selama beberapa tahun mendatang. Yang keempat, daya tawar pemasok input. Chipset membeli bahan berkualitas tinggi seperti wafer silikon, pin untuk konektivitas, dan kemasan plastik atau keramik dari pemasoknya. Chipset juga membutuhkan insinyur, teknisi, dan tenaga kerja manufaktur yang terampil. Masuk bahan
dan karyawan memiliki kekuatan tawar untuk menuntut harga yang lebih tinggi dan upah yang lebih tinggi. Saya Fikri Yusuf, NRP 3203017200. Selanjutnya saya akan mempresentasikan persaingan yang kuat dan kekuatan tawar-menawar pelanggan dan pemasok memberikan tekanan yang signifikan pada harga. Chief sedang mempertimbangkan untuk menanggapi tantangan ini dengan mengadopsi salah satu dari dua strategi pasar, yaitu diferensiasi produk dan kepemimpinan biaya. Diferensiasi produk itu adalah kemampuan organisasi untuk menawarkan produk atau layanan yang dianggap oleh pelanggannya lebih unggul dan unik daripada produk milik pesaingnya. Selanjutnya, untuk kepemimpinan biaya adalah kemampuan organisasi untuk mencapai biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaing melalui peningkatan produktivitas yang efisien, klimaks pemborosan, dan pengendalian biaya yang ketat. Baik, nama saya Graciela Rante Batara, NRP 320301722. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang strategi manajemen accounting. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari strategi, manajemen, dan akuntansi. Nah, apa itu strategi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi memiliki arti berhubungan, bertalian, berdasarkan strategi. Pengertian perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya. Nah, sumber dayanya ini itu termasuk modal dan sumber daya manusia. Lalu, pengertian tentang manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Prancis, yaitu manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Dalam bahasa Inggris, kata manage berarti mengendalikan atau mengelola. Secara umum, manajemen dikenal sebagai sebuah proses yang mengatur kegiatan atau perilaku, sehingga menimbulkan efek yang baik. Selanjutnya yaitu pengertian tentang akuntansi. Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak, dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sebuah sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Nah, setelah pengertian-pengertian tadi, di sini saya akan menjelaskan apa itu strategi manajemen accounting itu sendiri. Nah, strategi manajemen accounting adalah proses mengidentifikasi, mengumpulkan, memilih, dan menganalisa data akuntansi untuk membantu para manajemen dalam membuat keputusan strategis dan menilai efektivitas perusahaan. Nah, Chartered Institute of Management Accountant di Inggris mendefinisikan strategi manajemen accounting dalam terminologi resmi itu suatu bentuk akuntansi manajemen di mana penekanan ditempatkan pada informasi yang berhubungan dengan faktor-faktor di luar perusahaan serta informasi non-keuangan dan informasi yang dihasilkan secara internal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan akuntansi manajemen dan strategic management accounting. Jadi perbedaannya, kalau dalam akuntansi manajemen konvensional mengadopsi orientasi historis. Nah, lalu fokus pada keputusan tunggal, periode tunggal, entitas tunggal. Nah, dalam strategi akuntansi manajemen berorientasi pada masa depan, berarti dia itu jangka panjang gitu. Banyak faktor yang mungkin relevan dalam penyediaan informasi akuntansi manajemen yang berorientasi strategis. Yang pertama, informasi keuangan dan non-keuangan, lalu aktivitas pesaing, karakteristik produk, data pangsa pasar, dan informasi terkait rantai nilai lainnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.